Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya ya, teman-teman Senin Legi dimanapun berada ya. Saya mohon maaf sekali karena sudah hampir sekitar 115 hari ya teman-temannya, atau tepatnya sekitar 3 bulan lebih saya tidak membuat video untuk teman-teman semuanya. Karena ada beberapa kesibukan tentunya ya, yaitu memenuhi undangan-undangan dari teman-teman Senin Legi semuanya ya, atau teman-teman Senin Legi yang ingin bertemu secara langsung dengan saya tentunya teman-temannya. Jadi saya mohon maaf sekali karena pada kesempatan hari ini ya, atau kesempatan malam ini, yaitu tepatnya malam Senin tanggal 1 ya teman-temannya. Jadi kalau tadi itu kan hari Minggu tanggal 30 Juni. Jadi sekarang ini malam Senin masuk ke tanggal 1 Juli 2025, tentunya pada tepatnya hari Senin Pon ya teman-temannya. Sekarang ini yaitu malam Senin Pon teman-temannya. Jadi saya akan membuat video untuk teman-teman semuanya tentang membuka pintu alam gaib kebatinan Senin Legi tentunya teman-temannya. Nah, di sini untuk teman-teman Senin Legi itu kan sudah memiliki pondasi atau sudah dibekali yang namanya kebatinan secara alami tentunya teman-teman ya. Kalau yang namanya kebatinan alami itu ya memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung ketika Senin Legi itu masih lahir gitu teman-teman, atau masih di dalam kandungan itu sudah memiliki kekuatan kebatinan gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman Senin Legi ini secara alami itu apa yang ada di dalam hati, apa yang di dalam pikiran itu ya teman-teman, itu kebanyakan sering terjadi teman-temannya. Karena itulah bekal yang namanya kebatinan. Apa yang di dalam batin itu biasanya terjadi teman-teman ya. Itu ya teman-temannya, itu yang namanya pondasi kebatinan Senin Legi teman-teman ya. Jadi contohnya gini teman-teman, itu tiba-tiba kok kepikiran pingin makan bakso. Itu ya teman-temannya. Atau teman-teman itu kok tiba-tiba pingin ketemu dengan si A. Nah, dengan waktu beberapa hari kemudian, apa yang di batinnya itu kok tiba-tiba terjadi. Yang tadinya padahal pingin makan bakso, lah tiba-tiba kok ada teman yang memberikan bakso, atau saudara-saudara yang memberikan bakso gitu ya teman-temannya. Itu secara alaminya itu seperti itu teman-temannya. Jadi yang namanya kebatinan ini memang sudah ada di dalam diri Senin Legi gitu ya teman-temannya. Jadi untuk mempertajam batinnya ini yang ada di dalam diri Senin Legi, itu ada beberapa laku ritual yang perlu dilakukan untuk mempertajam kebatinannya teman-teman Senin Legi, agar itu bermanfaat untuk dirinya sendiri, juga bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan dan alam semesta tentunya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi membuka atau pintu alam gaib, membuka kebatinan Senin Legi teman-teman ya. Jadi teman-teman Senin Legi semuanya juga harus bisa memahami ya antara tentang kebatinan ini. Kalau sesepuh bilang itu kebatinan itu ada di sini teman-teman ya. Kalau di sini itu tempatnya hati. Yang namanya kebatinan itu ada di sini teman-teman ya. Itu teman-temannya. Jadi kebanyakan kalau orang ingin melihat sesuatu atau ingin melihat sesuatu dengan kebatinan, kebanyakan mereka itu memegang jidat. Karena kebatinan itu ada di sini teman-teman. Kalau hati ada di sini, ada di dalam dada tentunya. Jadi kebatinan itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama itu kebatinan ilahi, dan yang kedua itu kebatinan syaitoni. Kebatinan ilahi itu seperti apa? Kebatinan ilahi itu ya kebatinan yang memperlihatkan tentang hal-hal yang positif, yang melihat kelakuan baik seseorang, pokoknya tentang hal-hal kebaikan. Itu kalau yang namanya kebatinan, melihat tentang hal kebaikan, itu yang namanya batin yang ilahi atau kebatinan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu kebatinan syaitoni. Kebatinan syaitoni ini biasanya kebatinan yang memperlihatkan tentang aib seseorang. Kalau batin ilahi berarti itu kan menutup aib atau kesalahan-kesalahan orang lain, atau menutup kesalahan kita. Allah itu menutup semua kesalahan kita agar tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu yang namanya kebatinan ilahi.
Dan yang kedua tadi itu kebatinan syaitani. Kebatinan syaitani itu kebanyakan kalau teman-teman Senin Legi itu memiliki kebatinan syaitani, maka di dalam diri teman-teman itu adanya itu suuzon melulu. Berburuk sangka kepada seseorang, berburuk sangka kepada Allah. Itu biasanya teman-teman kalau yang memiliki kebatinan syaitani. Maka keburukan orang lain yang akan kita lihat, kebaikannya itu tertutup. Itu kalau yang namanya kebatinan syaitani. Itu ya teman-temannya. Jadi ada dua ya teman-temannya. Ada kebatinan ilahi dan ada kebatinan syaitani. Kebatinan ilahi itu yang datangnya dari Allah. Yang membuka berarti Allah yang membuka batin. Itu kalau batin ilahi. Kalau batin syaitani ya berarti kebatinan yang dibuka oleh syaitan gitu teman-temannya. Jadi tentang keburukan dan kesalahan orang lain yang bisa teman-teman lihat itu teman-temannya. Jadi di situ teman-temannya. Nah untuk itu teman-teman itu perlu untuk mengasah diri, mengkaji diri ya, mengkaji diri atau mengasah diri tentang kebatinan-kebatinan yang sudah teman-teman miliki. Secara ilahi ya, secara alami teman-teman Senin Legi itu kan memang sudah memiliki kebatinan secara alami teman-temannya yang sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada beberapa amalan teman-teman ya untuk teman-teman Senin Legi yang ingin membuka yang namanya pintu alam gaib agar teman-teman itu mudah untuk mempelajari berbagai macam ilmu hikmah tentunya teman-teman ya. Ilmu-ilmu gaib gitu ya teman-temannya. Dan untuk membuka kebatinan yang lebih peka lagi itu teman-temannya. Jadi ada beberapa amalan ya. Yang pertama itu teman-teman itu melakukan yang namanya sholat hajat atau sholat tahajud. Yang lebih cepat itu mengerjakan sholat tahajud teman-temannya. Setelah teman-teman itu mengerjakan sholat tahajud ya, tentunya di malam hari ya teman-temannya. Itu sholat tahajud 2 rakaat ya teman-temannya. Setelah teman-teman itu mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat, kemudian teman-teman itu melakukan yang namanya tawasul ya, bertawasul. Nah, tawasul di sini teman-teman ya, kalau yang namanya tawasul ini atau dikatakan hadroh ya. Hadroh atau hadrotan atau tawasul sebagai penyambung tali rohani kepada alul hikmah terdahulu agar amalan yang kita amalkan itu lebih terjaga, bermakna dan mustajab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar amalan ini bisa terjaga, pokoknya amalannya ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita, teman-temannya. Agar ilmu itu bisa bermanfaat dunia dan akhirat tentunya, teman-temannya. Setelah teman-teman itu tadi mengerjakan sholat hajat ya, atau sholat tahajud ya, yang paling cepat biasa ini sholat hajat teman-teman ya. Itu teman-teman itu bersolawat ya, bersolawat. Teman-teman itu bertawasul ya, tawasul tadi yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertawasul kepada malaikat muqarrabin wa qurrabin ya, malaikat muqarrabin wal qarbin ya, kemudian para 4 sahabat Nabi, kemudian Qutbur Rabbani ya teman-teman ya, yaitu Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Ad-Drobi As-Sayuti, Syekh Dilimisani, Sadzili Al-Imam Ghazali, wal masyayihina wal waliyina, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian para guru-guru pribadi atau guru-guru teman-teman semuanya ya, guru-guru teman-teman semuanya yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kemudian tawasul kepada kedua orang tua gitu ya, muslimin wal muslimat ya tentunya. Kemudian bertawasul kepada diri kita sendiri teman-temannya, buat untuk teman-teman sendiri, kepada qarin gitu ya. Kemudian Al-Fatihah ila hajati gitu ya, wa ila hajati, tentang hajat teman-teman ya. Kemudian dibaca itu pokoknya wa ila hajati, sebutkan hajatnya teman-teman semuanya. Kemudian kepada pemegang kunci hikmah yaitu
Nabiullah Khidir Balah bin Malkan bimujizati Sayyidina Khidir Balah bin Malkan wabi barokati, minta barokahnya kepada Nabiullah Khidir Balah bin Malkan, kemudian wa illa ruhi Sayyidina Khidir Balah bin Malkan alaihi salam, gitu ya. Kemudian setelah bertawasul itu teman-teman menyebut ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu dibaca sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman itu membaca kunci hikmahnya. Membaca kunci hikmah yaitu istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu sebanyak 3 kali. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebanyak 3 kali yang membaca syahadatnya. Kemudian membaca sholawat 3 kali juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kemudian membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dibaca juga sebanyak 3 kali juga teman-temannya. Kemudian membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, juga dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah 1 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian membaca surat Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim 1 kali ya teman-teman ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu dibaca 1 kali, kemudian membaca surat An-Nas juga 1 kali ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian membaca membaca ayat kursi 1 kali ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ata'udzu sinata wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima syaa, wa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, setelah itu baru membaca kalimat tahlil teman-teman ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu kalimat tahlilnya itu dibaca sebanyak 3000 kali teman-teman ya. Nah, itu lakukan setiap malam teman-teman ya. Kalimat tahlilnya itu dibaca sebanyak 3000 kali itu teman-temannya. Itu untuk membuka pintu alam gaib dan juga untuk membuka kebatinan teman-teman. Untuk agar kebatinan itu lebih tajam lagi yang datanya dari Allah Subhanahu wa taala teman-temannya. Dan ini perlu diperhatikan untuk teman-teman Senin Legi ya. Itu tempatnya, khususnya tempatnya harus mencari tempat yang suci, tempat yang sunyi itu teman-temannya. Atau tempat terbuka di alam bebas tentunya, atau di luar rumah atau di belakang rumah gitu ya teman-temannya. Itu yang lebih cepat itu di tempat tanpa beratap teman-temannya, di belakang rumah itu yang tidak ada atapnya tentunya teman-teman, di alam terbuka. Agar kebatinan itu, batin teman-teman itu bisa lebih leluasa gitu ya teman-teman. Jadi dianjurkan untuk membaca di alam terbuka.
Kalau sholatnya ini teman-teman boleh membaca di dalam rumah, sholatnya ya, mengerjakan sholat, yaitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang lebih cepat itu dengan sholat tahajud teman-teman ya. Nah itu untuk membuka pintu alam gaib. Nah untuk itu teman-teman nanti ini ya di deskripsi ya, di bawah ya, di deskripsi itu akan saya cantumkan tentang tata caranya ya, tentang tata cara, berikut juga tentang tawasulnya itu teman-teman ya. Ini banyak sekali teman-teman Senin Legi yang menanyakan tentang untuk membuka pintu alam gaib dan untuk membuka kebatinan atau kebatinan Senin Legi tentunya teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman diketahui yaitu tentang kebatinan. Kebatinan itu ada dua, kebatinan ilahi dan kebatinan syaitoni. Kalau kebatinan syaitoni itu yang akan teman-teman lihat itu tentang keburukan-keburukan orang lain itu teman-teman ya. Teman-teman itu akan selalu berpikiran suuzon. Teman-teman itu akan selalu mudah iri kepada orang lain. Itu kalau yang namanya kebatinan yang datangnya dari syaitoni. Pokoknya ya tentang aib orang lain lah, kejelekan orang lain lah yang teman-teman lihat. Itu ya teman-teman ya. Itu yang namanya sebentar-bentar nggak suka sama orang karena melihat keburukannya. Sebentar-sebentar nggak suka dengan orang, nggak cocok dengan orang karena keburukannya. Karena yang teman-teman lihat itu aib. Itu kalau yang datangnya dari syaitoni ya, yang datangnya dari syaiton, yaitu tentang kejelekan-kejelekan orang lain. Teman-teman itu sulit untuk melihat kejelekan sendiri gitu ya. Tapi kalau yang namanya kebatinan ilahi yang datangnya dari Allah, maka teman-teman itu akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib teman-teman, keburukan teman-teman itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman di sini akan dipermudah mempelajari berbagai macam yang namanya ilmu gaib atau amalan-amalan gaib tentunya teman-teman ya. Nah di situ ya teman-teman ya, ini banyak sekali teman-teman, khususnya teman-teman Senin Legi yang menanyakan tentang bagaimana untuk mempertajam batinnya teman-teman ya, tentang kebatinan teman-teman untuk lebih tajam lagi, lebih peka lagi gitu ya teman-teman ya. Ya itu tadi, lakukanlah amalan-amalan ini tadi. Jadi tata caranya berikut ininya ya, tawasulnya nanti saya cantumkan di deskripsi ya tentunya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu jangan selalu melihat tentang keburukan orang lain. Lupakanlah semua kesalahan-kesalahan orang lain dan buanglah rasa iri di dalam hati, buanglah rasa dengki di dalam hati itu teman-temannya. Karena apa? Itu adalah batin syaitoni, bukan batin ilahi. Kalau teman-teman di dalam diri teman-teman itu masih suka marah, masih suka benci dengan seseorang, dendam sama seseorang gitu ya, selalu membicarakan keburukan orang lain, berarti teman-teman itu memiliki yang namanya batin syaitoni. Dan itu akan sulit sekali untuk memaafkan orang lain tentunya teman-temannya. Itu ya teman-temannya. Jadi hilangkan rasa dengki, rasa dendam, dan rasa-rasa yang membuat diri kita itu nggak nyaman itu dihilangkan aja teman-teman. Agar batin yang dibekali oleh Allah itu bisa bermanfaat. Yaitu caranya dengan membaca tahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah sebanyak 3000 kali. Setiap malam teman-temannya. Kalau teman-teman agar itu bermanfaat, bisa terbuka, maka lakukanlah istiqomah sepanjang hidup teman-temannya. Sepanjang hidup selagi teman-teman itu masih bernafas. Kalau teman-teman itu ingin memperdalam yang namanya kebatinannya teman-teman. Tentunya kebatinan yang datangnya dari ilahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya teman-teman yang tentang membuka pintu alam gaib kebatinan Senin Legi. Dan bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang kebatinan ilahi ini ya teman-teman ya, atau yang namanya membuka pintu alam gaib kebatinan Senin Legi ini, silakan teman-teman ya lemparkan pertanyaan melalui komentar teman-teman ya. Dan ini juga saya minta maaf buat teman-teman semuanya karena banyak sekali yang belum bisa saya jawab ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan amalan-amalan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya teman-teman Senin Legi. Dan untuk teman-teman semuanya ya, selain Senin Legi yang mau mengamalkan tentang membuka pintu alam gaib kebatinan
Senin Legi ini silahkan juga ya teman-teman ya. Saya ijazahkan untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang menyaksikan video ini atau menonton video ini, juga untuk para subscriber semuanya teman-temannya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.